Pemirsa, sejak melantai pada 2019, Gunung Rajapaksi menjadi salah satu emiten yang sahamnya menjadi incaran investor. Rekan saya Julita Talambanu akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Chakri, pemirsa, Gunung Rajapaksi merupakan salah satu emiten di papan pengembang yang bergerak di bidang industri baja. Kita simak datanya. Kita lihat PT Gunung Rajapaksi Tbk, pemirsa, kodenya adalah GGRP, IPO sejak 19 September 2019, masuk ke papan pengembangan, bidang usahanya adalah industri baja, sektornya adalah basic industry and chemicals, subsektornya adalah metal and allied products. Dan selanjutnya kita lihat pemegang saham dari Gunung Rajapaksi ini, pemirsa. Nah, ini ada milik perorangan, ada Limiwati Li memiliki 17,09%, kemudian ada selanjutnya kita lihat, nah ini Kamarudin ini yang memiliki 17,09%. Kemudian yang berwarna merah ini Limiwati memiliki 19,37% dan kebanyakan ini adalah dimiliki perorangan. Selanjutnya adalah PT Gunung Garuda, pemirsa, yang berwarna hijau. Nah, ini PT Gunung Garuda memiliki 13,88% saham atau 1,68 miliar lembar saham. Kemudian masyarakat ini yang berwarna ungu kita lihat memiliki 9,69% saham atau 1,17 miliar lembar saham. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham dari GGRP ini sejak awal tahun, pemirsa. Pada 22 Januari tercatat di harga 480, kemudian turun. Bahkan hingga bulan Juli tercatat menurun. Dari Februari 390, kemudian bulan berikutnya 298, hingga bulan Juli tercatat di harga Rp260. Nah, mulai Agustus pertengahan, nah ini baru mulai naik maksud kami ke harga 336, kemudian September stabil di 340, dan 1 Oktober tercatat di harga Rp320 per lembar sahamnya. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Chakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya terkait pergerakan saham dari Gunung Rajapaksi Tbk. Kembali ke narasumber saya, ke Pak Argo. Pak Argo, kalau tadi mungkin kita sama-sama melihat ya seperti apa pergerakan dari saham GGRP sendiri. Tidak bisa dipungkiri memang di Maret bahkan tadi sampai Juli ini nampaknya trennya bearish begitu ya. Terus menurun sampai di Rp260 per lembar saham di Juli. Tapi ternyata ada kesempatan naik lagi di Agustus sampai di Oktober kemarin di 320. Ini salah satu faktor penurunan memang terkoreksinya harga saham karena satu-satunya karena pandemi atau ada hal lain sebenarnya melihat, dan pergerakan naiknya pun dikarenakan apa nih Pak kalau terlihat dari saham tadi GGRP? Oke, terima kasih Mbak Chakri. Tidak bisa kita pungkiri pandemi itu mempengaruhi banyak sektor termasuk baja, dan kami juga terdampak di situ. Nah, ini kan kaitannya kita bicara secara agregat, jadi domino efek pasti ada, permintaan menurun, pasti akan terkoreksi juga. Nah, peningkatan dari mana? Peningkatan kami tidak jumawa mengatakan bahwa because we are good, no. Tapi kan ada beberapa peluang yang kita bisa manfaatkan, terutama pertama dari peluang untuk kita mengoptimalkan inventory yang ada. Kemudian kita mulai melihat kepada pasar-pasar baru, salah satunya pasar ekspor. Dan mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan ini juga akan menambah peluang-peluang ekspor yang bisa kami penuhi. Nah, kalau kembali ke peluang ekspor, tadi sempat terpotong. Vancouver, Kanada sudah dilakukan, sudah memanfaatkan momentum itu karena juga memiliki sertifikasi. Lalu mau menyeberang sedikit ke Amerika dan ada ASEAN juga. Ini kan antara Amerika dan Asia, pasti spesifikasi dari permintaan bajanya mungkin berbeda. Apakah ini juga jadi salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh perusahaan? Iya, bisa dibilang begitu. Pada dasarnya gini, pasar Amerika Kanada itu pasar yang sangat terproteksi untuk industri baja. Proteksi mereka cukup berat untuk dimasuki oleh negara-negara lain, dan khususnya Indonesia. Tapi proteksi ini terhadap baja batangan, baja plat, dan baja-baja yang belum difabrikasi. Nah, namun ada peluang untuk bidang fabrikasi, jadi yang the value added steel justru yang di situ. Nah, itulah yang kemudian kami masuk di sana. Jadi khusus untuk River Brand Project ini, itu kan mereka mau bikin gudang, jadi kita bisa masukkan di situ untuk konstruksi yang sudah dirakit. Nah, demikian juga yang di pasar-pasar lain di Amerika
baik di Amerika Utara maupun di Kanada ya. Maksud saya baik Kanada maupun Amerika Serikat. Okay. Nah, untuk yang Malaysia dan negara-negara ASEAN itu proteksinya tidak sebesar Amerika. Atau, iya, tidak sebesar yang di sana, sehingga ya pastinya terjadi diversifikasi seperti itu. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen lagi, Pak Argo, untuk membahas seperti apa kinerja dan juga prospek dari Gunung Raja Paksi Tbk. Sesaat lagi, usai News Update, kami akan kembali.